Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Bu Hayati, Bu Sari. Selamat pagi Bu Sari, bisa mendengar suara saya? Selamat pagi Bu Sari, apa bisa mendengar Ya, suara saya? Oh ya, bisa ya. ya. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Baik, ini mohon maaf sedikit terlambat. Kebetulan direktur kami berhalangan gitu ya, jadi kami menunggu wakil direktur sebentar. Ibu izin mohon maaf. Baik, baik, siap. Sudah kami koordinasikan, Ini saya insya Allah. pakai dua device ya untuk jaga-jaga jauh untuk Oh, ininya ya. baik siap Ibu. Sebentar izin kami konfirmasi dulu. Pak Sain, sebentar. Eh, Mohon izin agak sedikit terlambat ya. Kami menunggu Wakil Direktur 2 Sekolah Pascasarjana untuk bergabung karena mendadak Bapak Direktur berhalangan hadir ya untuk membuka acara. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mana ya? Tidak ada suaranya ya, sebentar. Baik, selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dr. Sain Pintor Seyolemba Patiro STMM selaku Wakil Direktur 2 Bidang Non-Akademik pada Sekolah Pascasarjana. Yang terhormat Associate Profesor Dr. Hayati Sari Hasibuan STMT dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia selaku narasumber kita pada webinar hari ini. Yang terhormat Ketua Program Studi Magister Studi Lingkungan Dr. Ahadian Pratama Hamzah, SIPMIL, serta Bapak Ibu dosen dan tentunya seluruh peserta khususnya mahasiswa Magister Studi Lingkungan yang telah bergabung. Perkenalkan, saya Vita Alicia. Pada kesempatan hari ini akan menjadi moderator webinar keilmuan program studi Magister Studi Lingkungan Universitas Terbuka. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam webinar peningkatan keterampilan dengan tema mitigasi land subsidence melalui penerapan rainwater harvesting dan penguatan peran antar aktor. Selanjutnya, perkenalkan saya membacakan susunan acara pada webinar pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana UT yang akan diwakili oleh Wakil Direktur 2 Bidang Non-Akademik pada Sekolah Pascasarjana. Yang kedua adalah pemaparan oleh narasumber, dilanjutkan oleh tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baik, tanpa berlama-lama kami persilahkan kepada Bapak Sain Pintor Seyolemba Patiro selaku Wakil Direktur 2 Bidang Non-Akademik untuk membuka kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Sain Pintor kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Vita Alicia STMSC. Ya, mohon izin. Ini saya nggak bisa gunakan background ya karena ini masih loading laptop saya, jadi saya pakai handphone aja ya. Mohon izin ya, Bu Vita ya, Mbak Vita. Ya, baik, dipersilakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini saya mewakili Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar yang dihadiri oleh mahasiswa Magister Studi Lingkungan ya, di mana hari ini materinya ini cukup dan sangat menarik. Ya, bukan cukup dan sangat, tapi memang sangat menarik ya, tentang mitigasi land subsidence ya. Kalau yang saya sering bergaul dengan teman-teman di studi lingkungan itu, mitigasi land subsidence ini sebenarnya upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi atau memperbaiki dampak dari penurunan tanah. Ya, kalau tidak salah seperti kan, kalau saya keliru mohon diarahkan. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada pembicara pada pagi hari ini, Associate Profesor Dr. Hayati Sari Hasibuan STMT, yang merupakan Ketua Klaster Riset Spatial Planning dan TOD Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Kemudian kepada moderator, Pak Vita Alicia STMSc PhD, selaku dosen dari Magister Studi Lingkungan atau Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Ya, mohon maaf tadi Mbak Vita, saya salah menyebutkan gelar. Ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua dan para peserta webinar pada hari ini Sabtu 15 Februari 2025, kami harapkan mengikuti dengan baik, mengikuti dengan seksama, dan semoga apa yang diperoleh pada webinar hari ini insya Allah akan menjadi bekal di masa yang akan datang bagaimana kita sebagai manusia, ya, kita sebagai manusia dituntut untuk senantiasa tidak boleh terlalu berlebihan dalam mengelola lingkungan hidup kita. Seperti itu. Dan saya akan ikuti juga nanti ini, karena ini adalah topik yang sangat menarik seperti yang saya lihat tadi, karena pasti narasumber pada pagi hari ini itu akan memberikan sharing kepada kita bagaimana upaya-upaya mitigasi yang akan dilakukan terkait dengan land subsidence ini ya. Baik, dengan demikian saya mewakili Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim, dalam nama Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan webinar Magister Studi Lingkungan pada hari Sabtu 15 Februari 2025 kami nyatakan resmi dibuka. Terima kasih Bapak Ibu semua, rekan-rekan mahasiswa semua. Saya kembalikan kepada moderator Vita Elisya STMSC, PhD. Silakan Mbak Vita. Baik, terima kasih Pak Sain yang sudah berkenan membuka acara webinar kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, Kak, sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan tata tertib ya selama webinar berlangsung. Jadi yang pertama, peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sejak awal hingga selesai. Yang kedua, mohon aktifkan kamera dan nonaktifkan mikrofon untuk menghindari gangguan suara. Yang ketiga, pergunakan fitur chat atau raise hand jika ingin bertanya. Dan kami juga akan memilih pertanyaannya nanti. Dan terakhir, jangan lupa mengisi link presensi kehadiran yang akan dibagikan pada akhir sesi webinar. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan kami mengundang ya Ibu Asosiat Profesor Dr. Hayati Sari Hasibuan, STMT, mohon maaf, Ketua Klaster Riset Spasial Planning NTOD, Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Terbuka, untuk mempersiapkan paparannya Ibu, dan sebelumnya izinkan saya membacakan CV beliau. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat CV beliau? Baik, jadi Ibu Dr. Hayati Sari Hasibuan ini menempuh pendidikan S1-nya di Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan S2-nya di tempat yang sama ya di ITB pada Magister Teknik Pembangunan Berkelanjutan, kemudian untuk studi S3 beliau di UI mengambil program studi ilmu lingkungan gitu, dan beliau pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Ilmu Lingkungan UI, dan juga Ketua Klaster saat ini Riset Perencanaan Spasial dan TOD Planning, berarti transport berarti ya Bu ya, Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Pengalaman beliau sangat banyak ya, baik di bidang penelitian maupun pengabdian masyarakat. Beliau juga publikasinya banyak sekali yang kalau saya bacakan akan sangat panjang begitu ya. Dan juga beliau telah memperoleh berbagai macam penghargaan ya yang luar biasa sekali. Narasumber kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semua mendapatkan kesempatan ya Bu ya menimba ilmu juga dari beliau gitu ya. Jadi ini cukup panjang sekali sebenarnya CV-nya, yang intinya luar biasa sekali bagaimana kiprah beliau terutama di bidang studi lingkungan gitu. Baik. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Dr. Hayati Sari Hasibuan untuk memaparkan paparannya terkait dengan temanya, yaitu mitigasi land subsidence melalui penerapan rainwater harvesting dan penguatan peran antar aktor. Untuk paparan kurang lebih 45 menit Ibu. Kepada Ibu Hayati Sari kami persilahkan. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Paparan saya warahmatullahi sudah wabarakatuh. terlihat ya? Sudah Ibu. Oke, jadi ini agak kagok karena sudah lama sekali tidak menggunakan Teams. Apakah terlihatnya udah satu layar atau gimana? Masih grid view Sudah ya? Ibu, sudah penuh kok. Udah penuh. Oke, baik. Ya, baik. Baik. Ya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Vita yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi terkait dengan ilmu lingkungan begitu ya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Sain yang sudah membuka dengan sangat interesting juga dan saya apresiasi bahwa kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat baik untuk kita
bisa saling sharing, bisa exchange terkait dengan ilmu lingkungan. Ya, perkenalkan saya Hayatisari Hasibuan. Saya dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Dan kali ini kita akan memaparkan, saya akan sharing terkait dengan penelitian dan juga riset dari klaster kami dengan judul mitigasi land subsidence melalui penerapan rainwater harvesting dan penguatan peran antar aktor. Jadi ada beberapa bagian yang nanti akan saya sampaikan yang terkait dengan definisi dari land subsidence, kemudian juga faktor pemicu dari land subsidence, dan pada bagian kedua kita akan melihat terkait dengan Jakarta land subsidence, dan yang ketiga adalah mitigasi land subsidence-nya sendiri melalui rainwater harvesting. Ya, kalau kita melihat dari definisi land subsidence itu sendiri adalah proses deformasi yang terjadi secara relatif bertahap atau tiba-tiba pada setiap lapisan tanah lunak seperti lapisan geoid dan ellipsoid yang umumnya dibentuk oleh lapisan tanah liat atau lanau dengan tingkat permeabilitas yang rendah dan kedap air. Nah, faktor-faktor yang memicu terjadinya land subsidence ini ada faktor alami dan juga ada faktor antropogenik. Nah, faktor alami ini terkait dengan pergerakan tektonik, konsolidasi tanah alami, retakan lempeng bumi, dan faktor antropogenik ini sebenarnya merupakan faktor yang meningkatkan laju land subsidence secara signifikan, yaitu aktivitas mengekstraksi air tanah, ekstraksi minyak dan gas, kemudian juga aktivitas pertambangan, dan juga beban konstruksi bangunan. Nah, kita sekarang berangkat ke Jakarta land subsidence. Jakarta land subsidence ini sebenarnya bukan barang yang baru ya. Jadi bukan famous tapi infamous juga. Nah, ini sejak tahun 1982 pertama kali disorot terkait dengan adanya land subsidence di Jakarta. Dan butuh waktu 11 tahun kemudian baru ada penelitian. Jadi pertama kali diteliti tentang Jakarta land subsidence itu 11 tahun sesudah ada isunya. Itulah namanya flow dari ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu bukan sesuatu yang cepat, tetapi dia juga memiliki rentang waktu yang sekuensialnya itu cukup panjang. Nah, pada waktu 1993 ini didapati bahwa penurunannya itu mencapai 1 sampai dengan 9 cm per tahun. Cukup besar sebenarnya ya. Dan pada 4 tahun kemudian ini terlihat lagi bahwa penurunannya itu mencapai sampai dengan 25 cm per tahun. Dan di 2011 penurunannya meningkat kembali karena ini ada faktor antropogenik juga mencapai 28 cm per tahun, dan Jakarta Utara adalah daerah sebagai wilayah dengan penurunan muka air tanah yang tertinggi. Nah, kalau kita lihat karakteristik dari Jakarta Utara ini memiliki 4 jenis bentang alam, yaitu marine origin di bagian utara, kemudian beach ridge di bagian barat dan timur laut, lalu rawa dan rawa bakau di pinggiran pantai, dan former river channel pada garis pantai. Nah, ini berikut adalah peta yang ditunjukkan terkait dengan bentang alam yang ada di Jakarta.
Nah, kalau kita lihat lagi lebih detail terkait dengan 3 jenis dari Environmental Geological Unit Area, di Jakarta itu ada 3 area, yaitu di area yang di coastal, yang landscape-nya itu dibentuk oleh embankment, dan kemudian juga ada unit area kedua yang dia dibentuk dari adanya distribusi sebaran dari deposin, dan kemudian unit area ketiga di mana coastal lowland dengan altitude yang berkisar antara 0 sampai 2 meter di atas permukaan laut. Jadi ada 3 tipe Environmental Geological Unit area di Jakarta Utara. Nah, kita beranjak lagi pada land subsidence terkait dengan sejarah kebijakan pembangunan. Karena ketika kita bicara land subsidence, fenomena land subsidence, kita mengacu pada slide sebelumnya bahwa ada faktor alam dan juga ada faktor antropogenik. Nah, kita lihat bagaimana faktor antropogenik ini mempengaruhi dari kejadian land subsidence. Secara historis, master plan dari Jakarta ini terkait dengan dari tahun 1984. Nah, pada waktu itu Jakarta ditetapkan sebagai Center of Urbanization dan North Jakarta itu adalah bagian penting, lokasi yang paling penting juga untuk investment. Dan sudah ditengarai ada land subsidence issue, tetapi masih tergolong normal case dan dari flood dan juga ada soil crack-nya. Ya, dan pada Jakarta Master Plan, Rencana Induk Kota Jakarta 1965-1985, ini difokuskan pada policy tentang urbanization. Nah, ini pada waktu tahun pertama pembentukan dari rencana tata ruang wilayah, dan pada spatial plan yang pertama 1985-2005, Jakarta itu didorong untuk menjadi continuous urbanization. Ya, jadi mana urban extension itu melalui reklamasi. Jadi sebenarnya kebijakan untuk reklamasi sudah mulai muncul pada perencanaan tata ruang pertama di tahun 85-2005. Dan fenomenanya juga terjadi urban sprawling, di mana ada lift rock housing dan juga ada pembangunan yang tidak terkontrol yang justru memperburuk isu dari lingkungan. Ya. Dan pada isu tersebut kemudian di Jakarta Spatial Plan tahun 85-2005, Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta, itu kemudian di-assign bahwa Jakarta Utara itu sebagai area kunci. Nah, di Presidential Decree, ya, keputusan Presiden tahun 94, itu juga sudah disampaikan, dan begitu juga pada keputusan Presiden tahun 95, itu juga sudah menyebutkan terkait dengan reklamasi di pantai utara Jakarta. Jadi secara perkembangan isu dan juga policy terkait dengan Jakarta Utara sudah masif ya sejak awal sekali. Dan selanjutnya pada era spatial plan revisi di 2004-2010, Jakarta ini mengalami puncak dari tumbuhnya large scale housing, kemudian perkantoran, industri-industri, dan juga infrastruktur. Nah, karena itu muncul kemudian land subsidence concern di tengah upaya untuk mempromosikan
social economy sustainability. Jadi ada isu land subsidence itu sebenarnya sudah emerge pada waktu awal, tetapi ketika ada upaya untuk sustainability sosial ekonomi, isu itu kemudian menjadi concern kembali. Nah, di dalam rencana tata ruang 1997 dan direvisi 2000-2010 itu sudah disampaikan juga terkait dengan land and water provision untuk land uses ya. Nah, di rencana tata ruang wilayah pada fase kedua yaitu di 2010-2030 Jakarta itu di visinya adalah sebagai kota yang tumbuh sebagai kota berkelanjutan dengan banyak upaya yang terkait dengan upaya menyelamatkan dan memelihara lingkungan. Jadi which is ini udah tema sustainability ini sudah concise di rencana tata ruang di 2010 ke 2030. Nah, kemudian isunya ini adalah pembangunannya masif tetapi belum stabil dan juga terjadi disintegrasi dan masih banyak aksi-aksi mitigasi untuk land subsidence yang sifatnya short term action. Jadi yang aksi-aksi jangka pendek. Nah, karena itu pada peraturan di Jakarta, peraturan pemerintah daerah Jakarta 2012 terkait dengan rencana tata ruang wilayah itu sudah memuat terkait dengan mitigasi land subsidence-nya. Dan pada ada juga proyek yang NUICD yaitu Jakarta Coastal Defense Study itu menghasilkan terkait dengan National Capital Integrated Coastal Development dan juga Integrated Development untuk Jakarta pantai utara Jakarta. Dan ada 7 kebijakan untuk mencegah Jakarta tenggelam di tahun 2050. Juga ada Jakarta General Spatial Plan 2022 dan sampai dengan 2045. Jadi kebijakan-kebijakan ini baik yang sifatnya di kebijakan nasional maupun pada tingkat pemerintah DKI Jakarta ini sudah mulai melihat dan meng-highlight concern terkait dengan isu-isu lingkungan. Dan kalau teman-teman mengamati bahkan waktu 2 tahun lalu ya itu bahkan Presiden Amerika juga di dalam pidatonya menyampaikan bahwa Jakarta itu akan tenggelam begitu kan ya. Nah, ini jadi concern terhadap Jakarta akan tenggelam itu juga sudah mulai dimasukkan pada kebijakan bagaimana untuk mencegah Jakarta sinking di 2050. Oke, nah kita lihat bagaimana sebenarnya dampak land subsidence pada pembangunan di Jakarta Utara. Ada 3 bagian yang kita perhatikan yaitu dari sisi infrastruktur. Di sisi infrastruktur ini terjadi cracking dari permanen konstruksi dan juga jalan dan bangunan-bangunan seperti rumah, gedung-gedung lain dan juga terjadinya kerusakan pada utilitas yang berada di underground. Nah, itu dampak terhadap infrastrukturnya. Nah, yang itu yang direct, yang indirect-nya itu adalah di infrastruktur ini jadi malfunction ya dari untuk yang jaringan limbah maupun sistem drainase. Pada aspek ekonomi sifatnya tentu saja juga indirect, yaitu terjadinya peningkatan maintenance cost dari infrastruktur dan juga penurunan value dari lahan dan juga properti yang berada pada wilayah yang terdampak itu dan juga abandoned buildings and facilities ya karena bangunan atau fasilitas tersebut mengalami kerusakan akibat adanya cracking pada konstruksi.
Dan kemudian pada aspek lingkungan, itu juga terjadi dampak berkaitan dengan adanya perubahan flow aliran air pada sungai, kanal, maupun pada drainase, dan juga terjadi kebanjiran, ya, banjir pantai yang menjadi lebih sering. Kemudian juga ada perluasan daerah yang terdampak banjir, dan juga ada peningkatan dari intrusi air laut kepada air yang di darat, dan tentu saja hal itu juga menyebabkan adanya penurunan kualitas dari kondisi lingkungan. Nah, berikut ini adalah gambaran dari peta wilayah di mana terjadi land subsidence dari yang low sampai dengan high. Nah, ini kami ambil dari Abidin et al. Dari secara morfologi, Abidin et al. Ini memiliki penelitian pengukuran terhadap penurunan muka tanah di Jakarta dari ini time series ya, dari 2007, kemudian juga 2008, bahkan dari tahun 1982. Dan untuk penelitian yang kami buat juga itu adalah sebaran dari terjadinya land subsidence sebenarnya tidak hanya terjadi di ujung-ujung Jakarta Utara, tetapi juga berada pada bagian-bagian yang tengah untuk di daerah Jakarta, bahkan juga ada yang ke daerah hampir berdekatan dengan Bekasi. Nah, kalau dilihat di sini guna lahan yang di Jakarta Utara yang dibagi per kecamatan, Tanjung Priuk, Penjaringan, Pademangan, kemudian Koja, Kelapa Gading, dan juga Cilincing. Ini memang masih tetap kondisi land use-nya itu yang terbanyak itu adalah permukiman. Tetapi yang guna lahan lain yang cukup signifikan berada di kecamatan-kecamatan di Jakarta Utara itu adalah daerah industri. Daerah industri termasuk juga industri pelabuhan dan juga pegudangan untuk logistik. Nah, untuk yang daerah hijau, ya daerah hijau memang sangat terbatas untuk daerah-daerah yang berada di kecamatan-kecamatan di daerah Jakarta Utara. Nah, berikutnya kita lihat ini bagaimana timeline dari kelembagaan secara historis. Nah, ini adalah tadi kita udah lihat bahwa ada impact dari land subsidence akibat dari urban development. Itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada direct impact terhadap infrastruktur yang si slide sebelumnya kita sudah mendetailkan. Kemudian juga ada indirect infrastruktur dan juga indirect terhadap environmental aspek, economical aspek, juga social aspek. Nah, kalau kita lihat pada faktor kebijakan, ada yang jenis kebijakan yang sifatnya spontan, yaitu policy, kebijakan-kebijakan yang memang dibuat berbasiskan pada individual interest dan kapasitas interest, kapasitas individual. Ada juga yang planned decision, jadi kebijakan yang memang direncanakan, ya ini berbasis pada konsolidasi para aktor-aktor penting dan juga bagaimana hubungan koordinasi antar aktor. Dan yang berikutnya adalah embedded rules of the game. Bagaimana kebijakan dan aksi itu dihasilkan sesuai dengan
peran dari masing-masing dan interaksi antar aktor yang terjadi untuk mengatasi dan sekaligus memitigasi land subsidence tadi. Nah, kami juga membagi aksi itu kepada ada initial action, mid-term action, dan juga long-term action. Ada initial action, yaitu aksi yang memang dilakukan sangat berkaitan dengan power dan interest. Nah, kalau kemudian yang mid-term action itu adalah aksi yang sudah mempertimbangkan jejaringnya dan koalisi antar aktor dan pembagian peran antar aktor di dalam membuat kebijakan dan aksi terkait mitigasi land subsidence tadi. Dan yang pada long term action, aktor ini ternyata memang juga tertrap begitu ya pada black box atau pada pola interaksi yang basisnya mengacu pada aksi-aksi sebelumnya. Nah, persoalannya adalah ketika kita bicara initial action, maka critical problem-nya terjadi, dan kemudian jika kita melakukan networking jejaring aktor dan juga di mana aktor itu kemudian bekerja secara koordinatif, membagi antar peran, maka kita bisa membuat strategik terhadap problem tadi. Critical problem itu adalah isu yang dia muncul dan terkait dengan aktor tadi, terkait dengan pengetahuannya masing-masing aktor. Sementara kalau kita bicara strategic problem itu adalah isu yang dia repeated ya, terulang kembali, dan kemudian dia ditransformasi kepada problem yang strategik sehingga dia dapat diposisikan pada kebijakan masing-masing aktor dan kebijakan antar aktor. Nah, business as usual itu mengadres bahwa strategic problem ini dilakukan pendekatannya dengan secara periodik dan rutin. Itu tadi kita bicara soal bagaimana kebijakan, kemudian bagaimana peran antar aktor, bagaimana hubungan antar aktor di dalam melihat dan menjadikan concern terhadap land subsidence dan bagaimana memuatnya itu kepada program perencanaan rencana tata ruang wilayah dan juga pada regulasi-regulasi untuk memitigasi land subsidence-nya. Tidak selalu sempurna sampai dengan spatial plan yang terakhir, dan kita lihat sekarang juga ada loopholes-nya terkait dengan kebijakan mitigasi land subsidence yang belum selalu melihat dari point of view yang berbeda. Nah, kita lihat sekarang kami menawarkan mitigasi land subsidence dengan melalui penerapan teknologi rainwater harvesting. RWH atau ini ya adalah sistem panenan air hujan. Nah, sistem panenan air hujan ini atau rainwater harvesting secara filosofis adalah memanfaatkan air hujan karena kita juga punya curah hujan yang cukup tinggi, dan itu bisa dua keuntungan. Yang pertama itu adalah keuntungannya itu menjadi saving dan deposit air. Paling berapa sekilo, paling berapa? Bantuan tim admin ya untuk memute peserta, dan peserta dimohonkan memastikan bahwa kondisinya termute ya. Terima kasih. Mohon maaf Bu Hayati, silakan Ya, dilanjutkan. nggak apa-apa. Kadang-kadang kan memang gitu, kayak intrusi air laut. Kan intrusi air laut itu kan juga kan secara deformasi tanah dia tidak break begitu ya, yang sehingga Mohon maaf. It's okay.
Nah, jadi rainwater harvesting-nya tadi ini adalah sistem panen air hujan yang sebenarnya dia punya 2 filosofi keuntungan. Yang pertama itu adalah dia memanfaatkan air yang biasanya tidak dimanfaatkan sebagai saving water begitu, sebagai deposit air. Dan keuntungan kedua, benefit keduanya adalah di air hujan ini yang ditampung dia tidak akan jatuh menjadi air larian begitu. Nah, air larian itu tadi kalau yang jatuh dan tidak ditampung, dia akan menjadi penambah tingkat dari banjir. Tuh. Nah, ini terjadi karena kita melihat adanya tantangan pemenuhan air bersih di Jakarta Utara terutama. Karena ini kalau kita lihat secara kuantitasnya, ini kami berdasarkan hasil penelitian kami di lapangan, yang dengan pipa itu ada sekitar 93,75%. Dan kemudian yang dengan menggunakan air tanah itu juga, jadi kadang-kadang mereka ada yang pakai pipa dan air tanah, ada yang hanya pipa aja, ada yang air tanah saja, gitu. Jadi ini tidak, jumlahnya bukan yang jadi 100% begitu ya. Yang menggunakan air tanah itu masih ada 57,14%. 57,14%. Nah, apalagi kalau di daerah Jakarta Utara, secara statistik sebelumnya itu ditunjukkan bahwa masih ada sekitar 500.000 rumah tangga yang belum teraliri dengan air perpipaan, distribusi air perpipaan. Nah, karena itu mereka mendapatkan air itu adalah dengan air tanah, tadi ekstraksi air tanah, sumur, atau juga dengan membeli air dari yang penjual-penjual air tadi ya. Nah, kalau dari sisi kualitas air bersihnya, ini juga masih bermasalah karena yang groundwater itu, air tanah, itu masih ada sebanyak 35,71% yang menyampaikan bahwa kualitas air tanahnya ya juga buruk sebenarnya, tetapi they have no choice, gitu. Mereka harus memiliki dan menggunakan air. Lalu kemudian yang ketiga juga adalah soal biaya yang mahal. Nah, ini untuk kita memperhatikan bahwa ternyata untuk kalangan di Jakarta Utara yang mereka skala pendapatannya itu juga sebenarnya tidak tinggi, tetapi justru mereka untuk memenuhi kebutuhan airnya itu sangat tinggi. Mereka sudah berada di atas 30% dari pendapatannya mereka. Oke, dan kemudian kalau kita lihat dari tadi ya soal bagaimana kesulitan aksesnya itu, faktor-faktor yang menyebabkan kesulitannya ini adalah soal limited availability, jadi ketersediaannya itu terbatas. Jadi ada sekitar 77,27% itu yang menyampaikan bahwa ya emang perpipaan tadi tuh nggak nyampe ke mereka, gitu ya, 77,27% gitu. Dan kemudian ada juga soal yang lack dari operasionalisasi dari distribusi yang air perpipaan. Kemudian juga ada soal affordable prices-nya yang juga masih mahal, dan kualitas dari yang pipe water maupun yang groundwater yang juga masih kualitasnya masih buruk. Nah, berikut ini adalah pengguna pada kelompok ekonomi berdasarkan pendapatannya per bulan, walaupun sebenarnya tidak mudah ya untuk mengklasifikasikan pendapatan per bulan untuk di masyarakat, terutama di daerah Jakarta Utara yang bukan
sebagai pegawai tetap begitu ya, sebagian besar adalah informal atau nelayan. Nah, di dalam hal mereka menggunakan air, itu mereka bisa mencapai rata-ratanya adalah 23% pendapatan per bulan. Is so high ya, sangat tinggi untuk kategori, bahkan itu hanya untuk air begitu ya, 23% gitu, hampir seperempat dari yang pendapatan yang mereka punya harus mereka keluarkan untuk kebutuhan air bersih ini. Sementara dari WHO itu standarnya itu justru hanya 3,5% gitu, untuk biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan air. Nah, ini di sampingnya ini adalah gambar grafik untuk menunjukkan seberapa biaya yang mereka keluarkan untuk bisa mencapai atau menggunakan air bersih. Nah, selanjutnya kami sebenarnya melakukan penelitian ini juga dengan menerapkan instalasi RWH-nya. Jadi kalau di Jakarta Utara itu sudah ada sekitar 4 rainwater harvesting, sistem panen air hujan yang kami bangun di sepanjang daerah, di beberapa titik di daerah itu, baik itu di Muara Angke maupun di Kalibaru. Nah, pada wilayah yang di sekitar penerapan teknologi RWH, ada 46,62% itu mereka menggunakan RWH sebagai air alternatif. Nah, ini lumayan bagus ya capaiannya, karena itu artinya mereka menganggap bahwa air dari panen air hujan ini memberikan cukup banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya mereka. Nah, kenapa mereka menggunakan RWH sebagai pemenuhan untuk kebutuhan air bersihnya? Ada beberapa faktor pemicu yang kami teliti. Nah, ternyata individu yang mempersepsikan RWH itu mampu memenuhi kebutuhannya akan memiliki kecenderungan 3,7 kali lebih besar untuk mengadopsi teknologi tersebut dibandingkan dengan mereka yang tidak mempersepsikan demikian. Nah, jadi sebenarnya ketika kita menerapkan teknologi apapun, tentu kita harus punya kemampuan juga untuk mempromot teknologi itu, sehingga persepsi dari masyarakatnya memiliki persepsi yang benar terhadap teknologi itu, sehingga tingkat acceptance dari masyarakat terhadap teknologi itu menjadi tinggi. Nah, kalau mereka sudah punya persepsi yang baik, maka acceptance-nya jadi lebih tinggi. Nah, ternyata ini terbukti begitu ya, ketika mereka punya persepsi yang baik, mereka 3,7 kali lebih besar untuk mau untuk menggunakan dan memanfaatkan sistem panen air hujan. Nah, ini persepsi terhadap RWH sebagai solusi pemenuhan sumber air bersih yang layak memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan untuk menerapkan teknologi tersebut. Kami juga melihat siapa aja sih yang menggunakan RWH. Karakteristik dari pengguna RWH ini kalau dilihat di sini, mereka juga ternyata menggunakan juga PDAM, ada sebesar 73,91% pengguna PDAM juga, dan ada 68% yang tidak menggunakan PDAM, tapi mereka menggunakan RWH. Dan yang menarik adalah yang rata-rata mereka yang tidak menggunakan mengambil air tanah ini juga sebagai pengguna dari RWH. Dan kami akan jadi lebih detail terkait dengan
jumlah anggota keluarganya, berkaitankah itu dengan menggunakan RWH. Dan yang terakhir terkait dengan kemudahan akses untuk memenuhi air bersih, maka yang menyatakan kemudahan itu, yang mudah itu sekitar 33,33%, dan juga yang sulit sebaliknya itu ada 66,67%. Selain dari faktor sosial tadi dan juga kuantitas RWH-nya, kami juga meneliti terkait dengan kualitas air dari rainwater harvesting tadi. Nah, ini hasil lab dari yang kami lakukan terhadap tes tanah air yang bersumber dari air hujan. Nah, potensi dari kuantitas RWH pada mitigasi land subsidence ini, penerapan instalasi RWH existing memang kecil karena memang dia belum masif begitu ya. Namun itu sudah dapat memenuhi 0,2% sumber air bersih untuk kebutuhan sanitasi. Dan setiap instalasi dari RWH existing itu dapat memproduksi sekitar 20 ribu liter per bulan. Dan kemudian juga ada sekitar 2053 KK yang dapat dipenuhi kebutuhannya dengan RWH ini. Itu padahal RWH-nya juga RWH yang masih skalanya masih kecil begitu ya. Jadi kalau dia di scale up itu juga akan menjadi dampak yang akan lebih besar lagi. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya dengan RWH itu tadi, maka kita berharap bahwa setiap kakak yang menggunakan air tanah ini bisa semakin berkurang mengekstraksi air tanah. Jadi ada peningkatan kapasitas produksi RWH untuk mereduksi penggunaan air tanah secara signifikan. Nah, karena itu rekomendasi kami adalah untuk mengekspan RWH ini dan kemudian juga memasukkan RWH ke dalam policy dan regulation yang ada, karena di Jakarta, di Indonesia, ini RWH itu belum dipandang sebagai satu sumber air bersih begitu, dibandingkan dengan yang perpipaan dan lainnya. Nah, ini kami mengendorse agar kebijakan dan regulasi terkait dengan sumber air bersih juga memasukkan aspek dari sistem panen air hujan ini. Dan tentu saja harus ada awareness dan education support dan insentif dan subsidies untuk bisa mengekspan penggunaan dari RWH ini. Nah, ini hasil penelitian kami dan sekaligus pengabdian masyarakat sebenarnya. Ini sudah dipublikasikan di jadi kalian mau detail nanti teman-teman akan melihat bagaimana rinciannya, itu ada di dua publikasi kami, dua-duanya di Q1. Yang pertama itu di City and Environmental Interaction, dan yang kedua di Global Journal of Environmental Management. Nah, ini dua ini, yang satu didanai oleh penelitiannya oleh UI dan satu lagi didanai oleh penelitian fundamental reguler dari Kemendikbud Ristek. Nah, yang selanjutnya ini adalah proyek-proyek RWH kami. Jadi kalau secara total itu RWH yang sudah diinstal ada sekitar 15 titik RWH yang tersebar di beberapa daerah. Ini ada foto yang ada di Labuan Bajo juga, gitu ya. Dan ada di Masjid UI Depok dan Masjid UI Salemba. Dan kegiatan RWH ini juga mendapatkan award dari Megacities Short Document terkait dengan sebagai the best urban initiative, dan juga di Entrepreneurship and Innovation Honorary Recognition. Jadi demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Hayati ya untuk paparannya yang menarik sekali. Karena kalau berbicara tentang land subsidence atau penurunan permukaan air tanah, tanah ya, itu juga menjadi salah satu alasan dalam tanda petik ya pemindahan ibu kota kita ya yang tadi jadi Jakarta menjadi ke IKN itu kan karena salah satu isu yang diangkat adalah terkait dengan penurunan permukaan tanah ya yang memang eh, trennya agak semakin tinggi ya Bu ya, Tinggi, rate-nya betul. per tahunnya, terutama untuk Iya, Jakarta Utara. Karena riset saya juga ada di salah satu perkampungan Bu di Jakarta Utara dan itu situ melihat langsung gitu ya bahwa mereka itu dampak dari land subsidence ini memang luar biasa bagi mereka. Tadi sebagian juga sudah besar sudah Ibu sebutkan tadi dan memang dampak banjir rob mereka tuh juga hal yang sehari-hari gitu bahkan di siang iya, bolong pun betul, mereka itu betul, betul. merasakan dampak dari banjir rob seperti itu di kampung-kampung Iya, di Jakarta Utara dan tadi juga sudah dipaparkan oleh narasumber kita ada dua penyebab utama ya terkait penurunan permukaan tanah ini dari alamiah ataupun antropogenik gitu ya. Yang jadi iya, isu sekarang kan yang antropogenik ini ya bagaimana dan terutama kaitannya erat dengan konsumsi atau pengambilan ekstraksi air tanah ya, groundwater. Yang betul, kenapa betul. ketergantungan kita, terutama Jakarta terhadap groundwater atau air tanah ini sangat tinggi ya, memang karena kenyataannya jaringan perpipaan yang disediakan Pam Jaya itu belum maksimal ya Bu ya, baik dari segi coverage maupun kualitas gitu ya. Saya kira mungkin tidak ada 70% kali ya Bu ya jangkauan dari Pam Jaya untuk wilayah Jakarta gitu ya, Iya, yang terjangkau dengan jaringan pun juga kadang intermittent ya koneksinya apa kualitas airnya juga gitu ya, betul. apalagi yang belum terjangkau, yang mau nggak mau kalau tadi disebutkan oleh Ibu terkait akhirnya dampaknya larinya mencarinya kalau nggak ke air tanah yang harus beli gitu ya. Pikulan modal air pikulan seperti itu ya Bu ya kalau saya lihat di perkampungan-perkampungan di Jakarta ya memilih air Iya, pikulan betul. yang tentunya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah akan semakin membebani ya eh, kos mereka biaya bulanan mereka atau karena perharinya seperti beban untuk air bersih ini sangat besar gitu apalagi kebetulan riset saya Bu terkait dengan sanitasi perkotaan gitu jadi Oh iya, betul ya ya bilangnya. jadi Heeh, eh, heeh, heeh. disertasi saya terkait dengan sanitasi perkotaan dan kesehatan lingkungan jadi memang sangat erat kaitannya dengan akses terhadap air bersih gitu ya karena kalau bahkan untuk sehari-hari untuk mencuci dan sebagainya masyarakat kita air bersihnya dapatin dari beli gitu ya dan itu cukup mahal kalau di masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Oke, baik dan memang jadi salah satu alternatifnya adalah rainwater harvesting ini saya kira eh, bagus ya karena memang di tempat saya studi dulu gitu ya itu juga menjadi hal yang alternatif yang sangat apa ya mungkin kan gitu ya, untuk mengurangi kekurangan kebutuhan antar air baku ya air permukaan kita yang apalagi kalau di Jakarta biaya pengelolaan air baku atau air permukaan kita itu sangat besar karena tingginya polutan. Jadi sebenarnya banyak Bu yang ingin saya tanyakan, diskusikan, namun kita persilahkan dulu untuk peserta ya yang mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu narasumber kita, dipersilahkan untuk mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Saya kira sudah ada Pak Sulistyo ya. Silahkan Pak Sulistyo untuk menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita. Baik, terima kasih Ibu Prof. Menarik sekali yang disampaikan dan ini aplikatif ya terutama di daerah-daerah yang punya sumber air yang keruh yang kurang bagus sebenarnya. Tapi di sisi lain ternyata ini sebenarnya isunya terkait dengan subsidensi gitu ya. Saya juga pertanyaan saya sebenarnya satu, bagaimana memasifkan hal seperti ini gitu. Itu pertanyaan yang saya ajukan. Karena saya sendiri sebagai mahasiswa MSL eh, dengan ilmu yang saya peroleh gitu ya, saya mencoba untuk menerapkan itu dan di lingkungan saya secara kecil-kecilan saya sudah membuat sumur resapan ada 2 titik gitu ya. Tetapi ketika itu berjalan di titik saya gitu Bu, lingkungan yang belum punya pemahaman seperti itu kemudian saya juga tentu ada keterbatasan tidak merawat itu ya. 1 titik itu ditutup malah Bu.
ditutup gitu karena mungkin pemahaman pengurus lingkungan saat ini yang kurang memahami itu gitu ya. Kemudian juga beberapa kondisi yang pergerakan antar komunitas ya seperti eko masjid gitu ya Bu ya. Saya menanam pohon di masjid itu Bu, tetapi mohon maaf DKM-nya kurang memahami soal lingkungan. Sebenarnya dari agama kita juga agama Islam cukup mengajarkan seperti itu ya. Karena resahnya itu sering telat dibersihkan sehingga itu ditebang pohon itu. Kemudian saya berpikir untuk konsep eko masjid atau eko suro dari beberapa komunitas itu salah satunya juga memanfaatkan air hujan ini. Kemudian sisi lain juga pemanfaatan air hujan di Jakarta itu pada titik yang masyarakat pengguna itu ya, itu mereka dengan bangga, misalnya kemarin saya mengantar keponakan saya ke kos-kosan di daerah Lenteng Agung, pemilik kos-kosan itu dengan bangga dia membuat sumur bor gitu Bu, sekian debit gitu ya, ini bagus sumurnya segala macamnya. Zona-zona merah yang ditentukan oleh pemerintah seperti dari sisi kebijakan juga sepertinya tidak masif juga gitu, jadi kontrol dari regulator tidak masif, kemudian hal seperti ini juga kadang mohon maaf dianggap untuk apa dan segala macam. Nah, tingkat kesadaran dua pihak antara pengguna masyarakat dan regulator sendiri, mohon maaf bukan berarti ini ya pesimis, tetapi itu yang terjadi. Nah, bagaimana memasifkan hal ini itu Bu? Sehingga kita itu ya saat ini negara sedang melakukan efisiensi, saya kira juga harus dibarengi. Saya mengambil sisi positifnya bahwa kita harus hemat juga dalam memanfaatkan sumber daya alam, termasuk juga dengan kondisi agar tidak menyesal di belakang hari. Nah, pertanyaan saya kembali tadi itu bagaimana memasifkan hal seperti ini, karena saya juga melihat saya bekerja di swasta, kemudian kantor kami ada di Jakarta Selatan yang saya melihat juga resapannya juga mohon maaf mungkin apa ya tidak seperti yang semestinya. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Sulistyo. Jadi lebih terkait dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah dan edukasinya atau ke depannya seperti apa begitu ya kurang lebihnya ya. Baik, silakan Bu Hayati. Iya, saya senang mendengar pertanyaannya dari Pak Sulistyo. Pertanyaan pentingnya itu kan adalah bagaimana memasifkan aksi ini begitu ya Pak Sulistyo ya. Jadi ada tiga hal yang kami rekomendasikan untuk memasifkan gerakan ini. Yang pertama itu adalah memang kami mencoba untuk mempromosikan rainwater harvesting ini di banyak tempat. Dan itu juga sekaligus untuk menginstal si rainwater harvesting ini di banyak tempat. Jadi ini mengharukan juga nih Pak Sulistyo ya. Kami membuat itu di Muara Gembong. Muara Gembong itu nggak jauh dari Jakarta ya. Cuma di daerah Kabupaten Bekasi itu Bu Vita. Jadi tapi kita kalau ke sana itu kita harus naik kapal lagi gitu ya. Jadi nggak jauh dari Jakarta tapi harus naik kapal. Nah itu kalau air bersihnya itu mereka sama sekali nggak dapat. Mereka cuma dapat dari air tanah itu dan sebenarnya mereka juga udah menampung air hujan dengan pola-pola sederhana begitu ya. Nah begitu kami memperkenalkan tentang yang sistem panen air hujan ini nih Pak Sulistyo di sana, itu mereka gembiranya bukan main gitu. Karena baru ngerasain dapat yang namanya air itu nggak licin, nggak bau gitu ya. Itu sampai sama mereka tuh dieman-eman gitu ya, dieman-eman gitu sampai nggak boleh kalau dipakai yang berlebihan hanya untuk kebutuhan tertentu gitu. Jadi melihat ini memang sebenarnya kebutuhan itu sebenarnya ada gitu, kebutuhan itu ada dan banyak tempat terutama karena kita di coastal line-nya kita itu kan panjang sekali ya. Dan ada sekitar 12.000 desa yang basisnya adalah desa pantai. Dan mereka sebenarnya desa pantai itu hampir sama kondisinya. Mereka tuh kesulitan untuk air bersih. Nah, kami sebenarnya mempromosikan itu memulai pada daerah-daerah yang memang kesulitan untuk air bersih, sehingga mereka harus mengekstrak air tanah gitu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi itu yang pertama, terus kemudian yang kedua,
kalau kita melakukannya itu ya kita nggak bisa sendirian, gitu kan ya Pak Sulistyo, kita nggak bisa sendirian. Karena itu kami mendorong agar ada perubahan signifikan di dalam regulasi. Nah, regulasi kita di sumber daya air itu belum ada yang menyatakan secara eksplisit bahwa sumber air itu termasuk diantaranya adalah air hujan. Jadi kita hanya apalagi kalau misalnya kayak data BPS itu ya kan menggunakan covering areanya covering dengan data air perpipaan begitu, tapi tidak menyebutkan air hujan. Nah, jadi bagaimana pemerintah itu membuat di dalam regulasinya sehingga itu mendorong program-program aksi yang dilakukan juga oleh pemerintah. Kan pemerintah itu punya enabler yang lebih bagus ya untuk mendorong terjadinya infrastruktur yang lebih besar dan lebih banyak. Nah, dan kemudian yang ketiga tentu saja tadi edukasi. Nah, edukasi ini sangat penting. Bahkan sekarang kami sudah menerima dalam tanda petik ya permintaan dari perusahaan-perusahaan terkait dengan pembangunan rainwater harvesting ini karena sudah dianggap sebagai salah satu upaya untuk mengkonservasi lingkungan, mengkonservasi air. Sehingga perusahaan-perusahaan swasta sekarang juga sudah mulai membangun rainwater harvesting di kantor-kantornya mereka gitu. Gitu ya, Pak Sulistyo, Bu Vita. Iya, menarik ya Bu, karena apalagi negara kita kan curah hujannya sangat tinggi gitu ya, cukup tinggi. Jadi sangat potensial sebenarnya untuk dikembangkan. Tinggal ya itu support dari aktor-aktor stakeholder yang berkepentingan ini yang akan menentukan. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Maidi Nugroho Adi ya, yang sudah raise hand untuk menyampaikan pertanyaan. Boleh langsung unmute saja Pak. Baik, terima kasih untuk Bu Vita atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Prof, di sini saya sangat mengapresiasi Prof penelitian Prof tentang memanen air hujan ini. Terkait dengan land subsidence, memang kalau dibilang sudah sangat banyak penelitian bagaimana mengukurnya, faktor-faktor apa saja yang pengaruh itu sudah sangat banyak. Jadi di sini saya sangat mengapresiasi karena Prof memberikan solusi, bukan hanya mengukur, bukan hanya memberikan bagaimana titik pantau dan sebagainya. Fenomena ini udah bukan keniscayaan lagi, sudah pasti terjadi. Memang diperlukan langkah-langkah nyata. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, betul Prof, bahwa air hujan ini tidak dipertimbangkan sebagai sumber air baku, air bersih, sehingga dalam kebijakan-kebijakan pemerintah ini selalu mengandalkan air-air permukaan. Padahal potensinya sangat besar, Prof. Bahkan saya meskipun dalam skala kecil, saya pribadi kadang kalau hujan saya tampung minimal untuk menyirami tanaman, untuk membersihkan motor, mobil, itu saya masih pakai Prof. Jadi saya sangat sependapat dengan penelitian Prof. Pertanyaan saya Prof, apakah benar di sini faktor kebijakan pemerintah itu sebetulnya sangat-sangat berperan penting ya, karena jujur kalau dibilang meskipun saya di pemerintahan juga, fenomena land subsidence ini bisa dibilang karena kegagalan pemerintah dalam memberikan kebijakan terkait pemanfaatan air tanah ya Prof ya. Bagaimana menurut Prof? Terima kasih. Baik, silakan mungkin Bu Hayati bisa langsung ditanggapi, tapi luar biasa nih Pak Maidi yang sudah langsung action ya Pak ya. Air hujan. Pak Maidi ini dari pemerintah dari mana ini? Oh, saya pemerintah daerah Prof di Kota Tangerang Prof. Oh, Kota Tangerang, dari dinas ya, atau? Dinas LH, Prof. Wah, Dinas LH ya. Baik, baik, kebanyakan baik. mahasiswa kami memang ini Bu dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Oke, ya. Ya, sangat menarik ini. Jadi terima kasih untuk apresiasinya untuk yang jenis penelitiannya. Memang benar bahwa penelitian itu kejadian kan ada ya, kejadian ada. Dan juga sudah diprediksi dan tadi Pak Medi sudah menyampaikan sudah diukur dan sebagainya. Dan ini juga menurut saya menjadi masukan untuk kita yang belajar ilmu lingkungan begitu ya Bu Vita ya, bahwa
mempelajari lingkungan itu bukan hanya mengenal lingkungannya, mengenal bahwa bagaimana terjadinya kerusakan lingkungan, tetapi kita juga memang harus berpikir dan memikirkan inovasi bagaimana untuk mengaddress that challenges gitu kan, untuk mengatasi isu itu. Jadi kita harus berada menjadi bagian dari solusi. Kalau di kami tagline-nya itu jadilah bagian dari solusi bukan bagian dari polusi begitu gitu ya. Dan kemudian untuk yang pemerintah tadi, saya memandang bahwa pemerintah itu kan adalah fasilitator dan enabler, sehingga otorisasinya pemerintah ini sebenarnya sangat kuat untuk bisa memasifkan upaya-upaya di dalam memitigasi land subsidence tadi dan mempromot aksi-aksi yang bisa menanggulangi si land subsidence-nya melalui peraturan, melalui rule of game-nya begitu ya. Misalnya terkait dengan, kan ini tadi antropogeniknya nih, yang antropogenik itu ada beban pembangunan yang tinggi di kawasan-kawasan tertentu, terutama di daerah kawasan yang memiliki land subsidence potensinya cukup tinggi, maka harusnya sudah ada moratorium begitu, Pak Medi. Moratorium terkait dengan pembangunan yang sifatnya beban strukturnya itu besar dan akan mengekstraksi banyak air, kan udah bukan rahasia lagi ya kalau kayak industri itu dia menyedot air tanahnya itu kan jauh lebih besar daripada rumah tangga begitu. Nah, jadi harusnya ada moratorium tuh dari pemerintah terkait dengan pembangunan massal. Dan ada kajian, jadi pemerintah bisa membuat satu zonasi di mana kalau di Jakarta itu udah ada zonasi air tanah, zonasi bebas air tanah, zobatnya ya. Saya nggak tahu di Tangerang udah ada belum ya, Pak Medi? Belum, Prof. Belum ya. Kalau di Jakarta kan udah ada tuh zona bebas air tanah. Nah, dengan basis zona bebas air tanah ini, selain bahwa regulasinya itu menyebutkan terkait daerah mana yang tidak boleh diekstraksi, yang mana yang boleh secara light begitu, yang mana yang masih dimungkinkan untuk diambil, tetapi selain itu juga harusnya pembangunan di atasnya. Jadi pembangunan di atasnya itu juga diatur. Karena nggak mungkin kan cuma mengatur ngambil air tanahnya tanpa kita mengatur pembangunan di atasnya. Itu yang harusnya pemerintah melakukan itu gitu. Jadi pada daerah yang memang dia sudah sangat krusial, itu harusnya ada moratorium. Nah, itu dari sisi pencegahan. Kemudian dari sisi yang promo tadi, yang rainwater harvesting tadi, jadi pemerintah bisa berperan untuk memasifkan program tadi, memasifkan program ini dan juga sekaligus untuk mengajak stakeholder lainnya, stakeholder industri itu berperan juga, stakeholder swasta berperan juga, stakeholder yang pengembang juga berperan juga membangun bahwa ada sistem panen air hujan atau rainwater harvesting di skala-skalanya mereka semua itu. Kecuali di daerah-daerah yang di mana pemukimannya termasuk pemukiman rendah begitu ya. Nah, pemukiman rendah ini harusnya pemerintah yang masuk sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat setempat itu untuk akses air bersih yang berasal dari sistem panen air hujan. Begitu Pak Medi. Baik, terima Cukup, kasih banyak, Prof. Pak Medi. Oke, Terima baik, kasih, terima Bu kasih Vita. juga. Ya, terima kasih juga Bu Hayati penjelasannya. Saya kira ini menarik ya, apalagi salah satu potensi tambahan nih terkait penggunaan rainwater harvesting ya, selain curah hujan kita yang cukup tinggi ya sebagai negara tropis, juga karena sumber air permukaan kita itu juga kualitasnya rendah sekali karena polutan juga tinggi ya dari industri, domestik dan lain-lain. Nah, tinggal pertanyaannya gimana nih pemangku kepentingannya, stakeholdernya, terutama pemerintah ya, itu menganggap ini secara serius, kurang lebihnya begitu ya, Bu
Hayati ya. Ya, betul, Baik, betul. pertanyaan selanjutnya mohon izin Bu Hayati, masih ada waktu, boleh satu Boleh, atau dua silakan, pertanyaan silakan. lagi? Saya Baik. senang. Ya, selanjutnya kepada Pak Acep Bolon, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparnya Ibu Prof. Sari Hasibuan dan Ibu Vita sebagai moderator. Pertanyaan saya mungkin gini Bu ya, tadi kan lebih banyak membahas Jakarta Bu. Kebetulan saya di Jakarta Bu. Jadi menurut saya mungkin RWH tadi pemanenan air hujan itu sudah tentu Ibu atau para peneliti itu memperhatikan neraca air tanah Jakarta Bu ya. Neraca air tanah Jakarta di mana mungkin RWH itu adalah bagian dari pemanfaatan runoff yang luar biasa Bu ya di Jakarta itu, sehingga mubazir jika tidak dimanfaatkan. Cuma tadi kan kalau saya lihat paparannya kan tujuannya adalah mitigasi subsiden Bu ya dengan RWH. Cuma saya mengkhawatirkan Bu, jika konstruksi RWH sendiri itu menghalangi infiltrasi yang normal. Dalam arti gini, kita kan sebenarnya ingin mengendalikan pemakaian air tanah yang berlebihan ya Bu ya. Tapi kalau jangan sampai konstruksi RWH tersebut malah membatasi air tanah yang masuk ke dalam perut bumi gitu Bu. Karena kalau RWH yang konstruksinya kedap air, bisa jadi itu malah airnya tidak akan masuk lagi ke perut bumi seperti itu. Nah mungkin dari informasi Ibu, sebaiknya bagaimana sih konstruksi RWH yang baik gitu Bu, sehingga tidak keluar dari tujuan yang kita inginkan gitu. Jadi benar-benar kita mengendalikan air tanah itu tidak terkuras habis gitu dengan adanya kita pemanenan RWH dan juga akuifernya itu juga akuifer dangkal Bu ya, itu tidak bermasalah seperti itu. Itu pertama Bu. Kedua, bagaimana membedakan Bu subsiden dengan tingginya peningkatan air laut, permukaan air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim gitu Bu. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Acep, pertanyaannya dari DLH juga Pak? Maaf Bu, saya dari swasta Bu. Oh, baik. Silakan Bu Hayati. Ya, terima kasih Pak Acep Bolon ya. Bapak dari Sumatera Utara bukan? Mohon maaf Bu, nama Sumatera Utara tapi asli Jakarta Bu. Karena ada daerah Bolon sebenarnya di Ya di betul Bu, Sumatera. betul Bu. Di Pulau Samosir ya. Iya. Iya. Nama Bolon tapi orang Jakarta. Kalau Iya, saya betul. nama Sumatera Utara, asli orang Sumatera Utara juga. Oke. Jadi tadi untuk terkait dengan konstruksi RWH begitu ya. Sebenarnya kalau konstruksi RWH itu dia tidak mengganggu infiltrasi air, Pak. Jadi dia sama sekali tidak mengganggu infiltrasi air ke tanah. Karena dia sifatnya itu dia penampungannya kan tidak langsung di atas perkerasan begitu ya. Jadi tadi kalau lihat di ininya, boleh saya share lagi nggak ya? Boleh Ibu? Monggo. Ya tadi poinnya ya. Mana nih? Bros, oke. Ya. Iya. Ke yang sebentar. Ini Kenya. Kelihatan ya, Pak ya? Ya Bu. Ini kelihatan ya. Jadi sebenarnya dia tidak mengganggu konstruksi air yang masuk ke infiltrasi. Jadi ini kalau kita menggunakan tangki yang kayak di yang ini yang saya tunjuk, saya tunjuk nggak ya? Kalau dia 4.000 liter begitu ya, kita hanya memerlukan sekian radius itu untuk keperluan sebagai landasan dari tempat dari RWH-nya begitu.
Nah, kalau yang Bapak lihat di sini, yang ini nih, yang di atas ini memang kami bangunnya di lantai 2, paling atas di masjidnya apa, UI Salemba. Jadi dia memang tidak mengganggu yang masuk ke tanah begitu ya. Kalau yang ini di Masjid UI. Nah, ini juga sama nih yang ada di Labuan Bajo ini, yang ada gambarnya foto di Labuan Bajo. Ini juga demikian. Jadi sebenarnya dia tidak mengganggu untuk infiltrasi air yang masuk ke dalam tanah menjadi water table-nya begitu. Ini juga sama seperti ini, apalagi kalau yang ini nih karena permintaan tertentu dari pihak Unilever yang bawah ini agar lebih estetis begitu. Jadi kita malah pakainya bukan yang model lingkaran penuh tapi setengah lingkaran begitu. Nah, itu juga memakan tempat yang sebenarnya tidak terlalu besar untuk menggunakan rainwater harvesting-nya ini gitu. Jadi dia tidak menghalangi dan konstruksinya itu tidak mengubah atau bahkan kalau misalnya dia hanya sampai 1000 sampai 1500 liter, dia tidak perlu ada pondasi begitu ya untuk menopang si rainwater harvesting-nya, tandonnya ini. Nah, kalau yang merah ini kalau Bapak lihat yang merah ini, di beberapa tempat kami juga memang membangun resapan air. Jadi yang RWH atas sama RWH yang underground. Gitu, yang RWH atas dan juga RWH underground. Tujuannya untuk bisa kalau ada kelebihan dari RWH yang di atas, itu bisa masuk ke dalam RWH yang underground tadi. Tapi Pak Bolon, kalau di daerah Jakarta Utara dan juga di daerah-daerah utara pada umumnya, karena sifat tanahnya itu sebenarnya bukan yang menyerap air ya. Dia bukan menyerap air, kan banyaknya lebih licit begitu ya, jadi dia tidak menghasilkan sesuatu yang menyebabkan infiltrasinya masuk dengan baik begitu. Gitu Pak Bolon. Baik, Bu. Terima kasih Bu Hayati Sari untuk jawabannya. Waktu kita tinggal udah mau habis nih 5 menit lagi gitu. Mungkin singkat saja satu pertanyaan terakhir ya untuk Pak Jono Barita, mungkin bisa singkat saja karena waktu kita sudah di penghujung acara ini. Baik, makasih Pak. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih juga paparannya Bu Prof. Jadi untuk pelajaran juga untuk kami terkait pada peningkatan kapasitas untuk ini Bu ya, ketahanan terhadap perubahan iklim Bu ya, terutama kalau mungkin Ibu penelitiannya di pantai, nah yang kami alami di sini justru di pulau kecil tapi di pegunungan di mana infiltrasinya malah tinggi. Malah Di mana tinggi itu di Pak? tanah Bu, infiltrasinya di Pulau Nias Bu. Pulau Nias ya. Pulau Nias. Ya, nama saya Jono Jawa tapi saya Sumatera Utara. Jadi pertanyaan saya langsung aja Bu. Ini mungkin karena saya agak telat tadi, tapi yang ingin tahu masalah kelembagaannya Bu. Pertama, apa kendala di awal dalam pembentukan kelembagaannya dan agar ini berkelanjutan kan Bu ya. Nah, kelembagaan itu misalnya untuk operasionalnya nanti ke depan itu dikelola oleh siapa, kemudian mekanisme terus terkait pada area tadi itu untuk perlindungan terhadap area yang tadi yang dimaksud area kerjanya itu termasuk masyarakat di situ nggak dilibatkan dalam kelembagaannya Bu. Terima kasih itu aja Bu. Baik, terima kasih Pak Jono Barita ya. Dari pemerintahan atau swasta juga Pak latar belakang? Saya konsultan Bu. Oh, konsultan, baik. Silahkan Bu Hayati untuk Ya, baik. Terima kasih Pak Jono yang Jawa, bukan nama Jawa tapi dari Nias. Ya, kelembagaan yang pertama memang yang kesulitannya itu adalah tidak di semua daerah Pak itu memiliki dinas sumber daya air.
gitu ya. Tidak semua wilayah punya dinas sumber daya air. Dan kemudian juga yang kedua, PDAM-nya itu juga kalau PDAM kan memang sudah tertentu begitu ya, sudah tertentu dia sumber airnya yang dari air permukaan yang diolah dan sebagainya, sehingga tidak punya fleksibilitas sih sebenarnya untuk memilih sumber air yang lainnya begitu. Nah, jadi untuk solusinya adalah kalau di beberapa wilayah kami memang mendekati juga dari pihak, dinas yang relevan dengan sumber daya air, dan juga dengan Bapedanya. Kayak di NTT itu kami juga bekerja sama Bapedanya dan juga ada dengan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo. Itu juga bisa sebagai bagian dari kami mengembangkan RWH di sana di beberapa wilayah, itu dengan support dari Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo. Nah, yang sebenarnya jadi tidak hanya terbatas pada pemerintah aja gitu ya, jadi bisa juga dengan badan-badan lain. Dan yang terakhir juga dengan perusahaan Pak, Bapak di konsultan begitu ya, ini kami banyak bekerja sama dengan PT Unilever, dengan PT Cikarang Listrindo juga, dan nanti akan bekerja sama dengan PT KAI itu untuk membangun rainwater harvesting di area-area di mana tempat daerah binaan-binaannya mereka begitu. Dan yang paling penting juga yang keempat itu yang tadi yang disampaikan Pak Jono, kami selalu melibatkan warga masyarakat setempat pada instalasi, pada maintenance dan pada edukasi dari rainwater harvesting itu. Karena sebenarnya rainwater harvesting itu tidak sulit, tetapi dia perlu ada yang melakukan konsisten begitu, melakukan pemeliharaannya karena dia kan akan rusak, aus dan sebagainya, kotor karena ada polutan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang harus ada pemeliharaannya. Maka kami selalu melibatkan local champion di dalam penerapan dari RWH ini di setiap daerah di tempat di mana kami membangun itu gitu. Begitu Bu Vita. Baik, terima kasih Prof untuk jawabannya. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi waktu kita terbatas. Ini satu saja Bu, ini ada yang menanyakan berapa sih sebenarnya biaya instalasi RWH untuk komunal gitu. Mungkin gambarannya itu. Sebenarnya saya juga penasaran soalnya. Ya, jadi itu nggak bisa dijawab langsung karena setiap daerah kan beda-beda ya. Ya, Beda-beda, kan itu bergantung juga bagaimana materialnya masuk, kemudian juga bagaimana filterisasinya yang diperlukan begitu terkait dengan kondisi dari air hujan setempat begitu. Karena kita kan harus membuat kualitas air hujannya itu menjadi air bersih yang bisa layak di ini dan itu semua akan bergantung pada biaya yang berbeda gitu, Bu Vita. Oh, baik, terima kasih. Ini juga saya kira ini karena kita sudah jam 11 ya, acara harus ditutup karena Bu Hayati juga ada kelas di siang nanti. Jadi saya kira saya cukupkan sesi diskusi dan tanya jawab. Mohon maaf apabila beberapa pertanyaan belum sempat dijawab oleh narasumber kita. Insya Allah di lain kesempatan ya Bu ya kita bisa berdiskusi kembali. Dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara ya, saya ingatkan kembali untuk para peserta, khususnya mahasiswa program studi MSL untuk mengisi link presensi ya, yang telah dibagikan di kolom chat ya. Semua peserta juga diperkenankan untuk mengisi terkait dengan sertifikat kehadiran, saya kira itu. Dan memasuki acara terakhir yaitu penutup, saya kira Pak Sen ini sudah ada kegiatan lain ya, jadi izinkan saya selaku moderator untuk menutup acara webinar ini. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara webinar keilmuan program studi magister studi lingkungan ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita ya, Prof. Hayati Sari Hasibuan, dan juga kepada peserta dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya webinar ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kegiatan webinar kita berikutnya, terutama untuk bulan depan ya. Kita tunggu teman-teman mahasiswa kehadirannya. Sekali lagi terima kasih Bu Hayati. Sampai ketemu lagi. Izin nanti sertifikat kami kirimkan secara terpisah. Terima kasih Prof. Hayati. Terima kasih sama-sama semua. Salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.